Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rafa Takif, NIM L201902227. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan nilai Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, tidak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politik. Kedua, penetapan kebijakan politik yang tidak memihak pada kepentingan satu agama. Ketiga, negara mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Keempat, pemerintah mampu menerapkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kelima, membina hubungan baik dengan negara-negara lain. Keenam, menghindari isu sara dalam persaingan politik. Ketujuh, memupuk rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia dalam kegiatan politik internasional. Kedelapan, pengambilan kebijakan politik yang selalu diputuskan dengan sistem musyawarah mufakat yang melibatkan pimpinan dan perwakilan rakyat. Kesembilan, adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili suara rakyat dalam ranah politik Indonesia. Kesepuluh, pihak oposisi menghormati dan tetap melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai wujud penghormatan pada hasil musyawarah mufakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayis Kasanda Bintang dengan NIM L201902206. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah dengan menjaga kerukunan antar warga. Karena dengan kita ikut menjaga kerukunan, berarti kita sudah menjaga kesatuan dan persatuan yang merupakan nilai dari Pancasila, yaitu sila ketiga. Yang kedua, ikut serta menjadi abdi negara, guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan. Dengan kita menjadi seorang abdi negara, berarti kita sudah sepenuhnya mengorbankan jiwa dan raga kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga adalah dengan mengikuti kegiatan ronda malam di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Dan yang keempat adalah kita harus siap berkorban demi keutuhan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Wibowo Pratama, NIM L201902226. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam profesi dan bidang ekonomi. Ekonomi Pancasila bercirikan dengan keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan perorangan. Maka dari itu, ekonomi Pancasila ini adalah cara implementasi sistem ekonomi Pancasila agar bisnis tidak hanya menguntungkan secara pribadi, namun juga berkontribusi pada masyarakat. Hasil produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang berkaitan dengan perusahaan negara lain yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lain. Dari ekonomi Pancasila ini memiliki kelebihan, bebas dalam mengembangkan potensi, inisiatif, dan kreasi setiap warga negara, dapat memilih pekerjaan sesuai dengan keinginan, hak milik perorangan, dan bentuk perekonomian dibuat supaya sebagai upaya bersama terhadap asas kekeluargaan. Lalu ada kekurangannya juga, yaitu dapat mengurangi daya kreasi dan inovasi masyarakat karena negara mendominasi perekonomian. Lalu ada perekonomian ini cenderung berjalan kurang efisien disebabkan sistem ekonomi mengutamakan proses demokrasi. Ini juga membutuhkan waktu. Lalu terjadinya pengambilan keputusan ekonomi yang lambat dikarenakan harus menyesuaikan dengan kepentingan bersama. Ada lagi contoh dari ekonomi Pancasila ini dalam profesi diaplikasikan dalam organisasi atau bidang koperasi dan BUMN. Kita dapat menyaksikan bahwa Pancasila diaplikasikan secara ekonomi pada kedua instansi tersebut, dan mungkin masih banyak contoh lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Alvito Dinova, NIM L200190213. Di sini saya akan menjelaskan peran Pancasila dalam bidang sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Sosial budaya merupakan bidang dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan suatu kebudayaan yang berada di lingkungan hidup masyarakat. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, maka akan dipastikan setiap orang akan melakukan hal-hal yang baik dan tidak menyimpang. Kehidupan bermasyarakat akan lebih terasa damai dan aman. Ini merupakan contoh penerapannya, yaitu toleransi antara umat beragama tanpa membedakan ras dan suku. Yang kedua, menghargai orang lain, baik perilaku maupun ucapan. Yang ketiga yaitu sikap cinta tanah air dan membela negara Indonesia. Yang keempat yaitu mengambil keputusan bersama dalam melakukan musyawarah. Dan yang kelima, bersikap adil dan harmonis dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya, saling gotong royong, membantu orang lain dan masyarakat lain. Dan selanjutnya, melestarikan kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita dan menolak adanya kekerasan dan perilaku tidak adil pada sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Sumirat, NIM L200190217. Bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam bidang kesehatan. Pada sila pertama, seperti ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan pasien. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Sila ketiga, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya.